Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Zakat secara bahasa atau lughat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat ke-10. Sedangkan menurut terminologi syariah atau istilah syara, zakat berarti kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahiq. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah fardu ain, artinya berlaku secara individu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakan lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian zakat yang kedua disebut zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang karena telah memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab atau dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini adalah contoh takaran zakat. Yang pertama, zakat fitrah berupa beras, yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Sedangkan zakat mal berupa emas, nisabnya adalah 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya kita akan membahas tentang infak. Infak itu apa? Infak secara bahasa artinya adalah membelanjakan. Dalam hal ini membelanjakan harta di jalan Allah. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar seseorang membelanjakan sebagian hartanya terdapat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa sukhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim.
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Orang yang suka berinfak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalil Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun hukum infak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Apa itu sedekah? Secara bahasa, sedekah berasal dari kata silqah dalam bahasa Arab yang artinya benar. Menurut tafsiran para ulama, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi, sedekah adalah perwujudan sekaligus cermin keimanan. Adapun sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang sangat mudah kita lakukan tetapi akan bernilai pahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampailah kita pada pembahasan hikmah zakat, infak, dan sedekah. Berikut ini adalah hikmah dari zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ungkapan rasa syukur atas semua yang telah diberikan. Yang kedua, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, akan membersihkan harta, benda, dan jiwa. Selanjutnya, memunculkan rasa persaudaraan antar sesama. Kemudian menjadi amalan yang pahalanya tidak pernah putus, yaitu sedekah jariyah. Selanjutnya, menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, juga mencegah munculnya kejahatan karena kemiskinan. Nah, anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah menyimak dan memahami materi yang disampaikan dalam video PowerPoint ini. Kedua, mengerjakan soal penilaian harian 4 yang berada di LKS halaman 43 sampai 45 yang A dan B. Setelah dikerjakan, silahkan soal A dicocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Apabila jawaban belum sesuai, silahkan disesuaikan dengan kunci jawabannya. Untuk bisa lebih mengasah kemampuan Ananda, silahkan soal selebihnya boleh dikerjakan. Hasil tugas B difoto dan dikirim via WA ke nomor Bu Puji ya. Selamat mengerjakan, semoga mendapat kemudahan dan keberkahan dalam belajarnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.